Kuasa hukum Reza Gladys mengatakan bahwa Reza Gladys berencana menggugat balik Nikita Mirzani dengan nominal 504 miliar rupiah. Katanya rugi karena dipaksa memberikan uang 4 miliar dan karena adanya peristiwa hukum ini ya, yang membuat nama baik serta omset Reza Gladys menurun. Tapi sahabat cendol, kok makin dibaca gugatannya ini justru makin nggak nyambung ya. Mari kita bahas pelan-pelan dengan kacamata hukum. Jadi dalam gugatan balik ini ya, atau rekonvensi Reza Gladys, disebut ada dua jenis kerugian. Pertama adalah kerugian material ya, uang 4 miliar yang katanya dipaksa diserahkan ke Nikita Mirzani dan Mail. Kemudian ada kerugian imaterial, karena ada peristiwa hukum, nama baik serta omset dari Reza Gladys menurun ya, yang nilainya diklaim sampai 500 miliar rupiah. Tapi logikanya gini loh, kasus ini kan sudah lebih dulu diproses secara pidana ya. Reza Gladys adalah pelapor pidana ya dalam perkara yang vonisnya menjatuhkan hukuman ya 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani dan 3 tahun untuk Ismail Marzuki. Kemudian majelis hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar 3,4 miliar rupiah dari total 4 miliar rupiah yang diserahkan Reza Gladys. Artinya secara hukum kerugian material dari si Reza ini ya sudah diakomodir melewati putusan pidana ya. Hakim sudah menilai dan menimbang ya, dari 4 miliar yang keluar 3,4 miliar layak dikembalikan. Nah disinilah justru yang jadi anehnya ya. Kalau sudah ada putusan pidana yang inklusif ya, walaupun masih banding saat ini ya, artinya sebenarnya sudah menilai ya majelis hakim ya dari aspek keadilan gitu ya, kemudian aspek kerugian, kemudian aspek tanggung jawab. Lalu kenapa tiba-tiba masih mau menggugat kerugian yang sama di perdata coba? Itu sama aja seperti meminta 2 kali kompensasi ya atas satu peristiwa yang sama. Jadi bahasa hukumnya kayak gini, double claim, double putusan. Lebih konyol lagi ya, kalau kerugian material itu 4M ya, yang katanya karena dipaksa, maka itu menurut kacamata netizen cendol ya, itu adalah objek pidana, bukan objek perdata. Kalau sudah dijatuhi vonis pidana ya, seharusnya sudah selesai di ranah itu ya kan, walaupun masih banding. Jadi sahabat cendol, kalau masih mau menggugat, berarti Reza sendiri tidak konsisten dengan klaim awalnya sebagai korban pemaksaan. Lalu untuk kerugian imaterial nih yang 500 miliar, karena nama baiknya menurun hingga omsetnya juga menurun akibat kasus ini ya. Bukankah kasus ini diciptakan dari laporan pidana yang dibuat oleh Reza sendiri? Artinya ia menimbulkan peristiwa hukum yang kemudian dianggap merugikan dirinya gitu ya. Kalau begitu yang membuat kerugian reputasi itu siapa coba? Orang lain kah atau justru langkah hukumnya sendiri? Jadi sahabat cendol, dalam hukum kalau seseorang memicu peristiwa hukum lalu menuduh pihak lain menyebabkan akibat dari tindakannya sendiri ya, itu bukan logika keadilan. Itu logika menyalahkan cermin. Nah kalau mau jujur ya, kedua aspek yang diklaim Reza sebagai kerugian baik material maupun imaterial ya sudah terakomodir dan tertutup secara substantif di putusan pidana. Jadi vonis 4 tahun dan 3 tahun ya, dan perintah pengembalian 3,4 miliar adalah bentuk pemulihan bagi korban dalam sistem pidana. Jadi menggugat lagi secara perdata dengan nilai fantastis bukan langkah mencari keadilan ya, tapi upaya menggandakan rasa dirugikan agar tetap jadi pusat perhatian.